البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat. Yang terakhir kita ambil adalah masih mengenai daripada penjelasan tauhid al-uluhiyah. Yang mana tauhid uluhiyah adalah tauhid yang paling inti sehingga terjadinya permusuhan pertikaian umat-umat terhadap para nabi mereka. Sebabnya karena mereka diseru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid uluhiyah tersebut. Dan kita lihat berikutnya barakallahu fikum, setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memang tujuan pertama kali di antaranya adalah untuk mendakwahkan tauhid uluhiyah ini. Sebagaimana yang akan kita baca nanti. Qala syarih asbahullah, kita lihat pensyarahnya. Fakullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Maka setiap nabi diutus kepada kaumnya agar memerintahkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Tauhid ini adalah tauhid al-uluhiyah, ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar menyerukan apa? An i'budullah, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Dan makna taghut sudah kita lewati barakallahu fikum hafizakumullah. Namun sebelumnya kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Rasulan di sini tentunya nakirah ya. Na'am barakallahu fikum. Yang sifatnya di sini umum karena ada kul sebelumnya. Naam, fi kulli ummatin, setiap umat pasti ada rasul. Yang rasul tersebut menyerukan apa? U'budullaha wa tanibut taghut. Ibadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Dan jauhilah oleh kalian at-taghut. At-taghut definisinya adalah kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Definisi taghut yang paling bagus adalah yang didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam akhir-akhir kitab Ushul Salasah itu. Bisa dilihat sendiri nanti ya. Akhir-akhir matan Ushul Salasah itu di situ disebutkan makna taghut. Kata beliau, kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Artinya segala sesuatu yang bisa membuat seorang hamba melampaui batas. Ya, segala sesuatu yang bisa membuat seorang hamba melampaui batas, baik sesuatu yang diikuti atau yang ditaati atau yang disembah. Adapun yang diikuti, yang ditaati, yang disembah, syaratnya apa? Wa huwa radin, syaratnya ridha. Maksudnya kalau ada orang kok disembah ridha, diikuti selain Allah kok dia ridha, ditaati selain Allah dan Rasulnya kok dia ridha, itu taghut. Maksudnya berarti mafhumnya kalau tidak ridha bukan taghut. Seperti para nabi yang sudah meninggal kemudian kaumnya menyembahnya dan juga yang semisalnya, tapi para nabi tersebut tidak ridha, sehingga bukan taghut. Itu definisi secara globalnya. Kemudian juga para ulama mendefinisikan intinya taghut itu kullu ma'ubida min dunillah. Seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa bebatuan, pepohonan, bulan, bintang, itu yang benda mati ya. Adapun yang manusia tadi syaratnya harus ridha. Maksudnya kalau dia itu ridha disembah, ridha ditaati, ridha diikuti selain Allah dan Rasulnya, maka taghut. Apa maksudnya? Nah, itu
Sehingga Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab pun juga punya karangan artikel khusus itu ya, menjelaskan tentang makna tauhid. Nah, kalau tidak salah terkumpulkan dalam kitab yang sudah disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan, Silsilah Rasail, itu bagus sekali. Jadi makna tauhid itu pun sama beliau disendirikan. Karena tauhid itu memang berbahaya sekali ya. Karena konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah adalah apa? Al-imanu billah wal kufru bit-taghut. Kan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah atau barang siapa yang kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, itu kalimat la ilaha illallah. Karena konsekuensi keharusan dua rukun la ilaha illallah tidak boleh terhilangkan. Apa dua rukun la ilaha illallah? Bawaihan. Dua rukun la ilaha illallah apa? Terus an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Apa makna nafi dan apa makna isbat? Nama antum? Apa itu nafi, apa itu isbat? Apa penafsirannya? Maksudnya apa? Penetapan peniadaan maksudnya bagaimana? Naam, kemudian Naam, paham itu ya? Jadi maksudnya adalah an-nafyu, peniadaan, meniadakan seluruh sesembahan-sembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sembahan yang batil, tiadakan. Al-isbat maksudnya adalah menetapkan keberhakan peribadatan itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam, dua rukun itu ya. Syaratnya ada yang hafal pantunnya? Antum sudah hafal belum antum pantunnya? Ya, bismillah. Belum dihafal nanti ya. Antum sudah hafal belum pantunnya? Ilmun yaqinun. Belum? Akhbar Razak. Belum. Nah, nanti dihafal nanti ya. Yang sudah tercatat nanti dicatat dihafal, itu mudah sekali. Antum sudah hafal belum? Abu Bakrin? Belum? Ayo bismillah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqun kama muhabbatun wa qiyadun wa qabulun lana wa zidatan min al-qawmi dan Na'am barakallahu fikum. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wal qiyadin wal qabulin laha wa zida saminuha. Al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qatulya. Udah kan? Mudah sekali bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, paham ya? Ya kalau enggak hafal pantunnya enggak masalah, penting hafal 8 syarat tersebut. Kan itu istilahnya. Barakallahu fiik. Kita lihat sini. Wa qala ta'ala, atau sebelumnya di situ tercantum al-ayah ya. Jadi pelafatan yang benar yang sahih itu al-ayata, itu yang arjah. Boleh dibaca al-ayatu, al-ayati, al-ayata. Seringnya gitu kan, ayat enggak sempurna kemudian al-ayah. Atau misalkan innamal a'malu binniyat, titik-titik al-hadis, ya enggak? Nah, itu bacanya al-hadisu, ahadisa atau al-hadisi. Ini di sini al-ayah. Maksudnya al-ayata atau al-ayatu atau al-ayatian itu. Nah, yang rajih itu adalah barakallahu fikum dibaca dengan mansub dengan fi'il yang dibuang. Maksudnya akmilil ayata atau iqra'il ayata sebagai maf'ul bih. Naam barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus 6 orang sebelummu dari kalangan rasul, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali aku, maka ibadahilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika minal ayat, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum. Naam. Bal kullu suratin fil Qur'an, bahkan setiap surat dalam Al-Qur'an, fahiya mutadamminatun li naw'i at-tauhid. Bahkan setiap surat dalam Al-Qur'an biasanya dan itu mesti terkandung dalamnya apa? 2 jenis tauhid. 2 jenis tauhid. Naam. Maksudnya tauhid apa? 2 jenis maksudnya. Naam barakallahu fikum. Naam, ya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat, tiga-tiganya karena apa? Karena rububiyah sama asma sifat dijadikan satu. Paham ya? Ar-rububiyah sama al-asma wa sifat dijadikan satu. Naam barakallahu fikum. Semuanya terkandung seperti itu. Naam. Bal kullu ayatin mutadamminatun lit-tauhid, bahkan setiap ayat saja terkandung dalamnya tauhid juga. Setiap ayat, satu ayat saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu ayat itu kan,
Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalamnya terkandung 3 tauhid di situ. Wah, pendalilannya dari mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu segala pujian murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tauhid uluhiyah sudah. Paham ya? Nah, kemudian Rabbil alamin rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemudian di situ juga sifat rububiyah itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, asma wa sifat juga masuk di situ sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang mengatur alam semesta, pengaturan rububiyah bukan? Naam. Kemudian sifat rububiyah, asma wa sifat bukan? Naam. Berarti dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin terkandung pendalilan 3 tauhid. Masyaallah. Naam. Kita lihat sini, syahidatun bih wa da'iyatun ilaih. Ya, setiap ayat naam terkandung dalamnya apa? Makna tauhid tersebut dan juga naam barakallahu fikum sebagai syahid mengenai tauhid tersebut dan juga sekaligus penyeru terhadap tauhid tersebut. Fal Qur'anu kulluhu fit tauhid wa huququhu fal Qur'anu kulluhu fit tauhid wa huquqihi wa jazaihi. Maka Al-Qur'an seluruhnya berkaitan masalah tauhid dan mengenai hak-haknya dan juga balasan-balasannya. Wa fi syirki wa ahlihi wa jazaihim, dan juga mengenai kesyirikan serta pelakunya dan juga balasan bagi kesyirikan tersebut. Afadahu al-'allama Ibnu Qayyim rahimahullah taala ma'al ikhtisar. Yang memberikan faedah ini adalah al-'allama Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullah alaih, yang mana beliaunya terkenal dengan sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa illa namanya siapa? Naam Hasan Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Beliau adalah seorang naam ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, murid daripada siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Namanya siapa? Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Ahmad bin Abdul Halim. La ba'asna barakallahu fikum. Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Nah, Abbas ini yang anak Syekhul Islam ini seorang imam bukan? Abbas ini yang anaknya Syekhul Islam ini seorang imam bukan? Abu Bakrin? Iya. Imam apa? Kan kuliahnya Abul Abbas. Nah, Abbas anak Syekhul Islam ini seorang imam bukan? Imam al-tafsir atau imam apa atau apa gitu? Ya kan, Syekhul Islam kuliahnya Abul Abbas. Nah, anaknya Syekhul Islam kan Abbas. Nah, itu seorang imam bukan? Itu muridnya Imam Ibnu Qayyim lain lagi. Ini Abul Abbas Syekhul Islam. Seorang imam bukan Aba Naufal. Nah, terus orang apa? Apanya? Ini bukan jebak ya, selainnya cuma murad saja ada. Yang penting bisa itu ada. Nah, barakallahu fiik. Enggak terkenal. Lah, orang kan bisa terkenal kalau ada. Orang kan terkenal kalau ada kan. Nah, kalau belum ada ya enggak terkenal. Syekhul Islam belum punya anak. Nah, barakallahu fiik. Jadi Abdul Abbas kunyahnya tapi anaknya belum ada. Karena beliau meninggal sebelum menikah. Seperti Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau juga Abu Zakaria tapi anaknya namanya Zakaria enggak ada. Karena beliau juga belum sempat menikah. Paham ya? Segera faedah aja nih ya. Jadi sering dulu waktu kita jamat kadang Syekh nanya seperti itu. Jadi untuk saya mengalihkan perhatian itu. Jadi kadang berpikir juga panjang itu. Siapa ya? Syekh imam atau bukan ya anaknya itu? Ternyata enggak punya anak itu loh. Allahu ta'ala ba'as. Barakallahu fiik. Dan lihat sini, fal kata beliau wa tauhidul uluhiyah wa tauhidullah wa ifradihi bi af'alil ibad. Naam. Wa tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah itu adalah tauhidullah wa ifradihi bi af'alil ibad. Itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menunggalkannya dalam perbuatan-perbuatan hamba. Jadi kalau bedanya rububiyah dan uluhiyah, kalau rububiyah itu perbuatan-perbuatan Allah taala yang kita esahkan, tapi kalau tauhidul uluhiyah itu mengesahkan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba. Sehingga tauhid ini terkadang dikenal juga dengan tauhid apa? Selain al-uluhiyah, tauhid apa lagi? Bukan, sebutan yang ini. Enggak, sebutan yang tauhid uluhiyah ini memiliki sebutan yang lain. Ingat enggak? Sebutan lain selain tauhid uluhiyah ini. Nah, berkaitan masalah hamba ini. Ubudiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-ubudiyah, apa lagi? Tauhid ibadah, terus apa lagi? Ya artinya sama teman-teman, beda sedikit aja. Apa lagi? At-talabul qasid, apa lagi?
al-ilahiyah ya, sudah kita lewati semuanya. Ya ujung-ujungnya tauhid uluhiyah ma'ruf. Naam. Doa seperti berdoa. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Jaminan ya, jangan sampai kita enggak percaya ya. Harus percaya ini. Naam. Berdoalah kalian kepadaku, sungguh atau niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku, maksudnya berdoa kepada selain Allah Ta'ala, meminta kepada selain Allah Ta'ala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Jadi meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang kufar, orang musyrikin yang mereka beralasan, kami ini kotor, banyak dosanya, sehingga kalau minta langsung itu malu katanya. Oleh karena itu kami menjadikan perantara-perantara melalui para kiai atau orang-orang soleh yang meninggal. Nah gitu. Subhat kan ngeri sekali kan itu. Tercantum dalam kitab Kasyfus Syubhat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi mereka alasan itu. Nah, jadi mereka beralasan seperti orang-orang musyrikin, orang jahiliyah atau orang-orang yang waktu itu tawaf di Baitul Haram. Nah, waktu itu mereka tawaf telanjang. Pakaiannya dilepas semua, laki-laki perempuan itu telanjang. Paham ya? Laki-laki perempuan telanjang itu. Nah, tapi ada ungkapan yang mereka ungkapkan. Nah, barakallahu fikum al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluh wa ma bada minhu fala uhillu. Pada hari ini nampak sebagian atau seluruhnya, tapi yang nampak enggak aku halalkan. Maksudnya semuanya fokus gitu loh. Paham ya? Cuman waktu itu alasannya kenapa kok telanjang? Alasannya pakaian kami kotor, banyak maksiat, kami berbuat maksiat dengan pakaian ini, akhirnya mereka lepas. Tapi setelah itu kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Nah, masuk ke Baitul Haram dalam keadaan telanjang dilarang, kemudian orang kafir pun dilarang masuk itu. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas jangan sampai kita termakan subhatnya orang-orang musyrikin yang mereka beralasan kami kotor, kami banyak dosanya, sehingga kalau minta langsung itu malu. Harus melalui wali fulan, syekh fulan atau alan, enggak tepat itu. Langsung. Wa qala rabbukum ud'uni, langsung. Nah, barakallahu fikum. Naam, karena doa itu adalah apa? Ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Hadisnya siapa? Nah, pendek sekali, pendek, singkat. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadisnya siapa? Antum? Pak? Kalau yang ini bukan muslim, Pak. Ad-du'a'u huwal ibadah bukan muslim itu. Nah, hadisnya siapa? Sahabatnya siapa? Rawahu siapa? Yang lafaznya ad-du'a'u huwal ibadah. Antum? Bukan juga. Antum? Rawi Tirmidzi benar. Tapi sahabatnya siapa? Nah, sahabatnya pendek sekali kan? Ad-du'a'u huwal ibadah itu hadisnya pendek. Ini siapa sahabatnya? Abu Bakrin? Belum sampai. Antum? Bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah bukan. Memang Abu Hurairah banyak hadisnya tapi bukan ini, paham ya? Nah, ingat belum? Hadisnya An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwal ibadah, rawahu Tirmidzi. Nah, barakallahu fikum. Artinya doa itu adalah ibadah. Yang dhaif itu adalah doa mukhul ibadah itu. Doa itu adalah mukhul ibadah, adalah sumber atau asli atau na'am barakallahu fikum patokan daripada ibadah. Itu yang na'am barakallahu fikum dhaif lafaznya. Yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Hadisnya Nu'man bin Bashir. Kalau yang dhaif tadi hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Na'am. Wa nadru bernadar. Kama qala ta'ala yufuna bin nadri. Untuk masalah nadar barakallahu fikum panjang lebarnya bukan di sini dibahas. Cuman kami cuplikan sedikit bahwasanya nadar itu pada asalnya awal mula mengikat nadar itu adalah makruh hukumnya. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan bernadar. Tapi kalau sudah terlanjur bernadar dilihat dua kemungkinan. Nadarnya bagus atau buruk, maksiat atau taat. Kalau sudah terlanjur nadarnya taat, wajib ditunaikan nanti. Paham ya? Nah, tapi kalau nadarnya maksiat, wajib digugurkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya enggak ditunaikan. Contohnya, nanti kalau aku bisa haji tahun ini atau umrah tahun ini, aku akan mencuri sapi tetanggaku. Kemudian aku sembelih, aku bagikan satu kampung. Nadar maksiatnya itu. Nah, ternyata bisa haji, bisa umrah. Pulang, nah, dia nadarnya mau mencuri. Maksiat. Terus bagaimana solusinya? Bertobat, tinggalkan. Sudah. Paham ya? Tapi kalau nadarnya taat, ditunaikan. Nanti kalau aku ternyata tahun ini
Aku bernadar kalau Allah takdirkan aku bisa haji atau umrah, aku pulang nanti kan puasa 3 hari karena Allah atau untuk Allah Ta'ala. Ya puasa. Nah, tapi mengikat nadar itu, nah barakallahu fikum, hukumnya adalah makruh karena seringnya nadar itu muncul dari orang yang pelit. Karena ada syaratnya seringnya. Paham ya? Nah, enggak usah pakai nadar kalau sudah berhasil bismillah langsung itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Hanya saja nadar itu dikeluarkan dengannya dari orang yang pelit biasanya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah nadarnya nadar yang bagus, terlanjur ditunaikan karena menunaikan nadar itu dipuji. Naam. Yufu nabi nadri, mereka adalah orang-orang yang menunaikan nadar. Wa nahr, nahr itu sembelihan. Enggak boleh dicurahkan untuk selain selain Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Jadi harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nahr kama qala ta'ala fasholli li rabbika wanhar, dan na'am salatlah engkau murni untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Nah, nahr ini pada asalnya sebutan untuk nyembelih onta ya. Nah, di nahr itu ya, tidak disembelih dengan dirobohkan langsung ini enggak, tapi dengan ditusuk dengan sebuah tusukan kemudian sampai jatuh, setelah itu baru dipotong. Nah, tapi kalau yang sembilan biasa namanya zabah. Namanya zabah sembelihan. Nah, itu semuanya murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Syahidnya mana? Inna sholati wa nusuki. Nusuk itu adalah dzabhi, artinya sembelihan. Murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Warraja, berharap. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan ingin berjumpa terhadap Rabbnya atau kepada Rabbnya, maka hendaknya dia beramal amalan saleh. Sebuah amalan tidak dikatakan saleh apabila tidak terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya diantaranya? Biar soleh amalannya. Naam, atau disebutkan sini bahwasanya barakallahu fikum, soleh itu maksudnya adalah mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, baru ini ikhlas. Jadi kunci dua syarat yang sangat inti diterimanya sebuah ibadah adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala atau di dalam beribadah kepada Rabbnya ahadan, dengan seorang pun. Ahadan sini nakirah. Ahadan sini istilahnya nakirah dalam bahasa Arab. Nakirah itu apa sih? Apa? Menindakkan. Itu nafi. Dan campur-campur. Nakirah. Ma'rifah. Dalam bahasa Arab itu kan terlalu tipis, yang ingin tebal dikit. Maksudnya terlalu rinci, yang global aja. Nakirah itu maknanya apa? Ma'rifah maknanya apa itu loh. Yang nakirah umum. Kalau ma'rifah khusus gitu ya. Nah, ma'rifah itu khusus, nakirah umum. Nah, sekarang di sini kan lafadznya apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan hendaknya dia tidak mensekutukan dalam beribadah terhadap Rabbnya dengan seorang pun. Umum ini. Siapapun orangnya, mau malaikat juga nggak boleh, nabi juga nggak boleh. Diambil dari mana tahunya kalau ini umum? Nah, kata nakirah. Sebelumnya ada penafian. Ayo, an-nakirah. Nanti balik-balik. An-nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Itu kaidahnya dalam usul. Nakirah itu kalau berada dalam bentuk atau konteks penafian itu menunjukkan umum. Mana penafiannya? Wala yusyrik. Kan? Penafian ini larangan, dan hendaknya dia jangan sampai mensekutukan. Nah, setelahnya ahadan. Dengan seorang pun di dalam beribadah terhadap Rabbnya. Paham itu ya? Jadi itu adalah lafaz namanya an-nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Itu kaidah dalam ilmu usul. Ya tentunya dipelajari di ilmu usul. Na'am barakallahu fikum. Tapi ada keterkaitan dengan memahami apa? Ayat. Na'am. Wal khauf, rasa takut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Dan jangan kalian takut terhadap mereka, dan takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Ini in kuntum mu'minin, ini in syartiyah nih. Syaratnya jika kalian benar-benar beriman, jangan takut kepada mereka. Takutlah kepadaku. Insyartiyah nih ya. Karena apa? Karena insyartiyah seperti ini modelnya. Nah, ini tuh kalau dalam ilmu bahasa Arab membutuhkan dua perkara. Insyartiyah itu fi'il syarat sama jawab syarat.
Nah, di sini barakallahu fikum fi'il syaratnya kuntum mu'minin. Jawab syaratnya didahulukan. Fala takhafuhum wa khafuni. Sehingga makna itu jika kalian benar-benar beriman, maka jangan kalian takut terhadap mereka. Takutlah kepada aku. Ini kan mengenai setan yang menakut-nakuti kaum mukminin, ya enggak? Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Naam. Namun takut yang mana ini? Apakah semua takut itu haram? Atau takut yang mana yang haram ini? Yang kita dalam artian yang rasa takut yang mana yang membuat atau harus serahkan oleh Allah SWT itu? Takut yang topi itu tidak haram, dengan takut kita pada Allah. Nah, untuk yang takut di sini dia tahu takut apa ini? Takut apa yang di sini? Enggak, maksudnya rasa takut yang mana ini yang dikatakan ibadah ini? Ya, pengagungan, penundukan dan istilahnya intinya khauf ibadah namanya. Paham ya? Kalau khauf tabi'i boleh ada ya, khauf tabi'i. Nah, kalau takut dengan jin atau setan termasuk khauf tabi'i enggak? Antum? Takut ya, tabi'i. Takut sama jin sama setan boleh enggak? Enggak boleh ya, sebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, yang seperti itu pada asalnya tidak diperbolehkan karena bukan masuk tabi'i ya, termasuk jaban penakut namanya. Paham ya? Dengan apa pohon besar kemudian gerak-gerak dengan bayangan mundur-mundur misalkan, itu juga sama saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Walaupun semuanya tergantung dengan niatnya ya, cuman orang itu terkadang nampak dari gerak-geriknya. Nah, kami nggak ngagungkan lewat santai aja. Tapi kenapa pas lewat depan pohon kok nunduk-nunduk kenapa gitu loh? Kalau benar-benar dia itu nggak ngagungkan, santai lewat itu aja bismillah. Paham ya? Nah, tapi ketika pas di pohon itu dia wah, kepalanya gini-gini. Santai bismillah itu. Kalau nggak ngagungkan ya. Nah, semuanya kembalikan niatnya seperti itu. Nah, untuk masalah takut dengan jin ini memang perlu diperhatikan. Kalau belum mengalami penampakan maka itu namanya jaban penakut. Tapi kalau benar-benar nampakkan dan dia nampakkan wajahnya asli gitu ya, benar-benar kaget itu tabi'i. Tapi itu kan bisa dikatakan jarang dan untuk sementara ini bisa dikatakan nggak mungkin kan itu. Nampak langsung itu kaget itu kan istilahnya. Cuma sering itu bayang-bayangan aja. Hati-hati sana itu pojokan sana pohon beringin banyak penunggunya katanya. Ya kan akhirnya situ udah takut duluan, paling nggak tampakkan. Nah itu namanya penakut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin namanya jabannya penakut harus dihindari. Nah barakallahu fiikum, Allahu musta'an. Ya dikit lagi. Naam. Wa tawakkul kama qala ta'ala, tawakal sekarang ya. Tawakal juga tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini juga termasuk apa barakallahu fikum? Insyartiyah diakhirkan, menunjukkan maknanya jika kalian benar-benar beriman maka bertawakallah hanya kepada Allah taala. Enggak boleh kepada seorang pun. Kita menyandarkan rezeki kita pada orang itu enggak boleh. Orang itu hanya perantara saja. Kita misalnya kerja, punya bos, punya petinggi, punya atasan, itu semua mereka perantara saja. Kita bukan, wah nanti kalau dipecat dengan bosku bagaimana kalau jenggotnya harus dipanjangkan misalkan. Jangan khawatir. Paham ya? Mereka sudah perantara saja. Rezeki itu dari jalan yang banyak sekali bisa. Paham ya? Karena sudah diatur semuanya secara rapi dan juga sempurna, dicatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun Muhammad? 50.000 tahun. Nah, harus yakin itu ya. Nah, jadi untuk tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun manusia, mungkin atasan kita atau mungkin bos kita dan misalnya perantara saja. Perantara yang mungkin Allah Taala memberikan rezeki seorang hamba melalui si fulan misalkan. Seperti itu. Paham ya? Dan kalau kita gantungkan nggak bisa. Karena kalau kita gantungkan rezeki pada si fulan meninggal gimana? Kalau si fulan meninggal misalkan, si fulan sudah nggak ada misalkan. Bingung, tapi gantungkan rezeki pada Allah Subhanahu wa taala. Modalnya biar dapat rezeki yang melimpah dan luas tidak terhitung-hitung apa modalnya? Doa jelas, tapi ada yang lebih jelas lagi. Misalkan orangnya pencuri, pemabuk berdoa akan dapat rezeki ini mungkin atau orangnya perampok misalkan, atau ada modal yang lain yang lebih apa? Takwa benar. Itu masuk dalam kategori takwa nanti. Paham ya? Karena takwa itu artinya apa sih? Takwa itu mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Nah, perintah taubat juga ada dalam takwa. Paham ya? Sehingga takwa itu intinya. Dalilnya takwa itu sumber rezeki.
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. Yang santai aja, ini benar santai aja. Ulangi. Nah, barakallahu fikum, dalilnya itu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu harus kita yakini ya. Anak sudah bertakwa tapi enggak dapat rezeki terus ya. Nah, pikiran dia rezeki itu uang. Enggak. Rezeki itu jangan bayangin uang terus. Paham ya? Uang itu di antara rezeki. Paham ya? Tapi enggak semuanya rezeki itu uang ya. Wah, nah berdoa tiap hari tapi kok enggak dapat uang, enggak dapat rezeki katanya. Berarti bayangan dia terus itu uang terus. Antum istiqomah di atas Al-Qur'an was sunnah itu rezeki bukan? Rezeki yang paling besar. Ya, jadi rezeki dengan bayangannya uang itu jangan, itu diantaranya aja. Uang itu diantaranya aja ya. Walaupun dia nggak punya uang pun kalau dia istiqomah di atas Al-Qur'an itu rezeki. Ya. Naam, barakallahu fikum. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan jadikan bagi dia jalan keluar, kemudian Allah taala berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian takwa sendiri maknanya apa ingat ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi takwa itu adalah an yaj'alal insanu bainahu wa baina adzabillahi wiqayatan. Seseorang itu menjadikan antara dirinya dan antara adab Allah dengan sebuah wiqayah. Apa wiqayah? Tameng atau tembok gitu, pembatas. Dengan cara apa? Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Termasuk mengerjakan perintahnya, bertobat kepada Allah Taala, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala masuk. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini yang na'am barakallahu fikum wa raghbatu wal khusyu'. Naam, rasa takut dan juga berharap, rasa cinta, khusyuk. Kama qala ta'ala itu semuanya juga harus serahkan kepada Allah Taala. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashin. Sesungguhnya mereka dahulu mereka bersegera dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan mengharap dan juga dalam keadaan takut dan mereka semuanya khusyuk terhadap kami. Wal inabah, naam, kembali. Maksudnya kita harus mengembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada si fulan wal alan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian semuanya kepada Rabb kalian dan pasrahlah dan juga terimalah terhadap Allah Subhanahu wa taala, berserah diri istilahnya. Wa ghairu dzalika min anwa'i ibadat adh-dhahirah kas-shalati was-zakah wa nahwu dzalik. Dan yang selain itu berupa jenis-jenis ibadah yang nampak seperti salat, zakat dan yang selain dan yang semisalnya. Wal batinah yang dan juga yang sifatnya ibadah dari batinah di dalam hati, kal mahabbah wal khasyah seperti rasa cinta, rasa takut wa nahwu dzalik dan yang semisal itu, kulluha lillahi wahdahu la syarika, semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Wa man sarafa minha syai'an gharillah, maka barang siapa yang memalingkan sedikit saja atau satu daripada jenis ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa huwa musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir. Wa in mata qabla an yatub fa huwa khalidun mukhlidun finnar jahannam abadan wal iyad billah. Kalau seandainya dia mati, nah kemudian sebelum sempat taubat, dan meninggal duluan enggak sempat taubat, maka apa? Dia berada di dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Wal iyad billah. Nah, barakallahu fikum, karena balasan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan itu tadi balasannya, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa man lidh-dhalimina min ansar. Itu balasannya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Cukup sekian yang disampaikan, semoga bermanfaat. Naam, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذنillah subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.